kita coba konfirmasi ke Pak Wadirut, apakah memang kenaikan harganya sedemikian signifikan. Pak Wadirut, apa memang benar Pak, karena kenaikan harga gas ini yang menyebabkan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga harga pupuk juga terdampak Pak? Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas, ya, kenaikan harga gas di pasar internasional itu memang sedemikian tingginya, gitu. Dan kita tentunya karena memproduksi juga pupuk komersial, harganya kan mengikuti pasar internasional. Tapi kita juga dalam hal ini pupuk Indonesia tetap memperhatikan bahwa kita menjual tidak serta-merta sama dengan harga pasar internasional. Hari ini mungkin kalau kita bicara urea, gitu, kami barusan saja mendapatkan data terakhir penjualan kita di pasar internasional itu mencapai, harga ureanya bisa mencapai 1.000 US dollar per ton. Atau kalau kita gunakan kurs 10.000 saja kan sudah 14 ribu rupiah itu per kilogramnya. Dan kita masih menjual di level atau di tingkat kios kita, kios non subsidi kita itu jauh di bawah harga pasar internasional. Namun kan kita memang pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya total itu adalah 14 juta. Itu terdiri dari urea, NPK, kemudian juga SP36 dan ZA. Dan memang paling besar komposisinya adalah pupuk urea ini. Dan kami tahun 2021 ini mendapatkan tugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi itu kurang lebih sekitar 8, atau 9, sekian juta ton lah. Mendekati 9 juta ton. Artinya kan sisa yang ada itu kita dedikasikan untuk pasar komersial. Dan khusus untuk musim tanam tahun ini, terutama di MT1 ini, kita bahkan sudah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan penjualan ekspor, kita fokus ke pasar dalam negeri. Dan saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan pupuk di dalam negeri, itu juga jumlahnya cukup besar. Dan 14 juta ini rasanya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk semuanya di dalam negeri. Kira-kira gitu. Sebenarnya kebutuhan pupuknya berapa besar sih Pak Andreas? Iya, kalau untuk padi ya Mbak ya, untuk padi kan sekarang ini sekitar penggunaannya sekitar ya total sekitar 7-8 juta ton ya, itu total pupuk ya. Padi sekitar 2 kalinya kebutuhannya kalau untuk padi. Berarti 14? Ya, sekitar 14 juta ton juga. Untuk itu baru saya kira padi? Iya, belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Kalau total catatan teman-teman di IPB? Per tahun? Kalau kami tidak sempat kalau menghitung kebutuhan yang lain ya Mbak ya, tapi kalau untuk padi dengan luasan 7,4 juta hektar dan itu kan dengan indeks pertanaman sekitar 1,4 lah sekarang ini, ya sekitar itu kebutuhannya. 14. Jadi kalau tebu berapa Pak? Kalau tebu ini luasan tebu kurang lebih 410 sampai 420. Kalau rata-rata ya average ya, ada yang tanah membutuhkan 1,5 ton, ada yang 8, ada yang 6 kuintal, ya rata-rata kalau dikalikan itu ya sekitar 400.000. Kecil ya. Cuma sebetulnya kalau kita sih bukan urea, ZA. Jadi ZA kita ini, tebu ini lebih banyak ZA. Ya, betul gitu. Dan ini yang susah ini memang betul, kita ini kan tahunnya di petani ini, ngitungnya ini kenapa naiknya sebegitu banyak. Saya curiga ini ada, ya kalau dulu mainannya itu maaf ya, kita duga pupuk subsidi dijual harga subsidi oleh pemain gelap lah gitu. Kalau kita ini justru sekarang ini, ya pupuk non subsidi ini mestinya juga harus dipantau bener nggak ini sampai di tangan petani tepat waktu juga. Saya khawatir ini juga ada yang menghambat-hambat di sana untuk cari untung. Nah, macet di tengah jalan. Iya. Macet juga atau belok-belok ke sana kemari. Ini saya curiga. Mungkin pupuknya sedang bersembunyi di suatu tempat yang nyaman. Untuk non subsidi ada ketakutan lagi. Non subsidi ini kan tidak ada harga yang pasti. Mengikuti tadi disampaikan Pak Wadirut, mengikuti tren kenaikan harga dunia juga, harga bahan pendukungnya. Pengecer di bawah ini takut. Sekarang nih
beli banyak-banyak kulaan kan itu harus beli cash. Nanti saya belinya sekarang 5.000 ya kalau laku besok tiba-tiba turun. Ya. Saya beli 10.000, 11.000 khusus untuk urea. Tiba-tiba besok ada turun lagi. Kan harganya berkelok-kelok naik turun. Dan harusnya di situ pun itu ada kebijakan diatur lah kalau untuk petani kita. Kita ini kan mau ngomong-ngomong mau swasembada. Udah pupuknya mahal, harganya kita ditekan. Nah kalau kita boleh nuntut juga kepada perkara harga. Kalau pupuknya udah bebas begitu, kalau kita nggak boleh nuntut pupuk subsidi, udah harga kita ini baru kali ini kok ada HET. Kita itu petani mestinya harusnya itu dibela melalui HPP. Jadi harga pokok penjualan, di mana harga produk kita itu tidak boleh jatuh di bawah itu. Sekarang mulai tahun 2016 ini kan kita ada HET dan baru di tahun 2016 sampai sekarang ada itu. Dulu nggak ada. Sebenarnya kami juga sudah mengundang Kementerian Pertanian untuk sama-sama berdiskusi di sini agar pupuk subsidi yang kemudian dialokasikan yang jumlahnya persentasenya semakin turun itu paling tidak bisa tepat sasaran. Betul. Dan tidak kemudian terhambat sehingga terlambat yang tadi dikhawatirkan mengganggu proses penanaman itu tadi. Nah, apakah kemudian DPR melihat kondisi ini? Pak Andreas ada yang mau ditambahin dulu sebelum ke DPR? Ya, sebenarnya ya kami berdua menyayangkan juga teman dari Kementerian Pertanian tidak ada yang mewakili ini. Karena kami berdua ini kan menyuarakan sedulur-sedulur tani kami ya. Kalau Pak Mitro menyuarakan petani-petani tebu, kami punya jaringan di petani-petani padi. Dan itu kami ingin menyampaikan keluhan sebenarnya. Tadi betul yang disampaikan Pak Mitro, kalau untuk padi Mbak, sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang harganya itu terus-menerus mengalami penurunan. GKP, gabah kering panen di tingkat usaha tani dan juga beras di tingkat usaha tani ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Ya memang fluktuatif. Kalau sekarang ini pasti naik karena gabah tidak tersedia, tapi naiknya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi yang lainnya kita tahu pupuk tiba-tiba melonjak tinggi seperti ini, dan ini saya khawatir ini pemerintah perlu hati-hati. Kalau potensi ini berlanjut, produksi padi tahun 2022 saya pastikan turun. Kalau peristiwa ini masih berlanjut. Kalau turun ya sudah, biasanya pemerintah mengambil jalan pintas yang malah merugikan petani. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman di pemerintahan terkait dengan situasi sekarang ini. Jadi itu saya kira, Pak. Pak Andi, ini kan serba salah juga ya. Padahal tadi kalau dari langkah dari Pupuk Indonesia sengaja tidak mengekspor untuk menjaga agar ketersediaannya ini ada, supaya petani yang butuh itu bisa tersedia pupuknya. Baik Mbak Gita dan Pak Andreas ya, Pak Mitro, Pak Nugroho. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa ada dua hal ya. Pupuk subsidi ini kan kita sudah tahu bahwa angkanya, jumlahnya selama 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Jadi saya pertama kritik dulu pemerintah ini. Karena subsidi untuk petani, masyarakat luas diturunkan. Sementara untuk penyertaan modal negara BUMN 68 triliun dinaikkan. Ini kan kebijakan menurut kami tidak pro terhadap pertanian. Itu yang pertama bagi saya. Dan kami di Komisi 4 terus menyampaikan bahwa harusnya subsidi pupuk ditambah. Ya kan, karena luasan pertanian juga bertambah, itu satu. Pupuk subsidi sebenarnya kan memang untuk melindungi petani yang punya lahan 2 hektar ke bawah. Itu kan instrumen ya. Makanya ada namanya harga eceran tertinggi, sebenarnya melindungi agar pupuk subsidi ini harganya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya aturannya sudah benar Mbak Gita, tapi dalam pelaksanaannya ini banyak sekali masalah. Pertama masalahnya dari ERDKK-nya gitu ya, dari usulan dari bawah. Dan ternyata masih banyak yang menyertakan lahan-lahan terang pangan yang lebih 2 hektar. Sehingga yang diusulkan ke Kementerian Pertanian kebutuhannya sampai 24 juta ton. Ya sementara negara hanya bisa menyiapkan hanya 7,5 juta ton. Jadi Pak Mitro dan yang lainnya, pertama kita tetap meminta agar pupuk subsidi ini dinaikkan jumlahnya karena luasan lahan bertambah. Yang kedua sisi lain, pemerintah juga harus menjamin harga pokok pembelian, harga pokok pemerintah. Dan sebenarnya tugasnya Bulog yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada saat terjadi panen raya, petani tidak mendapatkan harga yang baik. Jadi petani kita ini 2 kali menderita. Kesulitan dapat pupuk, yang kedua harganya yang tidak berpihak. Nah pupuk komersil, Mbak Gita dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa memang bahan untuk membuat itu kan banyakkan dari luar. Tapi harus diingat, kita adalah negara pengekspor gas terbesar.
harusnya pemerintah menurut kami itu adalah mensubsidi gasnya untuk pupuk Indonesia gitu kan, sehingga harganya mungkin sekarang 5.000 atau 6.000 jangan sampai melonjak sampai 15.000. Saya kira nggak seperti itu ya, atau jangan sampai melonjak terlalu jauh. Yang kedua, kita minta juga supaya pupuk Indonesia terbuka dan transparan, menyampaikan kepada publik bagi petani-petani komoditi-komoditi yang memang ekonomis, yang ekonomis, yang ada membeli pupuk komersil dengan harga kenaikan misalnya dari 6.000 jadi 9.000 gitu kan. Jadi ada transparansi, jangan sampai terjadi masalah permainan di tingkat distributor, tanda kutip ya, ini apa namanya, oknum ya, atau di tingkat agen. Nah, kenyataan yang kita dapatkan kami di Komisi 4, fungsi pengawasan kami melihat bahwa masalah subsidi pupuk yang distribusinya banyak bermasalah sebenarnya karena memang kita masih menggunakan manual. Jadi sebenarnya kita menuju ke depannya bagaimana digitalisasi daripada data-data petani kita, luasan lahan kita, sehingga Menteri Keuangan, jadi mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan melihat ini, Sri Mulyani yakin bahwa pupuk subsidi harus ditambah bukan dikurangi, kan gitu ininya ya, apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, dengan sistem digitalisasi pertanian, dengan catatan bahwa petani yang belum dapat kartu tani tetap dapat pupuk, Pak Mitro. Jadi nggak boleh petani yang terdaftar sebagai petani kecil dia tidak dapat pupuk subsidi, itu berarti negara lalai terhadap perlindungan petani kita gitu. Ya, jadi ini dua pihak yang perlu kita lihat. Dan untuk komersil sendiri, sekali lagi bahwa yang tentu Pak Mitra pengusaha atau mungkin pengusaha sawit, ya Anda membeli pupuk komersil gitu ya, tapi PT Pupuk Indonesia sendiri juga jangan juga terlalu naik drastis dan harus ada penjelasan. Jadi kan BUMN kan harus terbuka sama publik. Bahwa kenapa kita naik? Karena mungkin ada kandungan bahan baku yang mengalami kenaikan yang cukup. Nah, saya juga melihat di lapangan bahwa sebenarnya pupuk kita cukup ya jumlahnya ya. Tapi yang masalah tanda kutip di sini adalah distribusinya. Nah, kami mengusulkan sebenarnya Pak Andreas ya dari PB bahwa harusnya agen diperbanyak, kemudian badan usaha milik desa, BUMDes ini diberdayakan, ya kan, sehingga terjadi transparansi sebenarnya pupuk yang masuk satu desa itu berapa dan kemana larinya gitu. Tidak seperti sekarang ini banyak pupuk yang pindah antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan mungkin antar provinsi juga. Ya kan, sampai lagi masalah adanya pupuk-pupuk palsu yang tentu yang banyak beredar juga seperti itu Mbak Gita. Saya kira cukup seperti itu. Ternyata ada pupuk palsu, ada pupuk pindah tangan, pindah lokasi, pindah warung juga jangan-jangan. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai pupuk yang bisa pindah-pindah ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa.